Di jantung kota Jakarta modern, terdapat sebuah kisah yang telah menghantui penduduk setempat selama beberapa dekade. Kisah ini bukan sekedar dongeng belaka, melainkan sebuah legenda yang sudah menjadi bagian dari warisan budaya kota Jakarta. Cerita beralih ke sebuah tempat bernama TPU Jeruk Purut, sebuah kuburan di kawasan Jakarta Selatan. TPU Jeruk Purut menjadi pusat cerita seram tentang hantu yang masih dipercaya banyak orang hingga saat ini. Hantu pendeta tanpa kepala. Ceritanya bermula pada tahun 1986. Ketika penjaga malam TPU Jeruk Purut mengaku melihat sosok aneh berjalan di antara kuburan. Tampaknya itu adalah seorang pria yang berpakaian seperti pendeta. Ada satu hal yang membuat sosok itu semakin menakutkan. Pendeta itu tidak memiliki kepala. Sosok ini terlihat berkeliaran tanpa tujuan. Kisah hantu pendeta ini menyebar ke seluruh kota. Banyak yang percaya bahwa hantu tersebut adalah arwah misterius seorang pendeta Belanda yang meninggal secara tragis pada masa penjajahan. Beberapa kisah mengatakan bahwa pendeta tersebut dibunuh oleh para pemberontak dan kepalanya dipenggal dari tubuhnya. Namun, ada cerita lain yang menyebutkan bahwa sang pendeta meninggal akibat praktik ibadah sesat di masa lalu. Arwah sang pendeta tak bisa tenang dari kematiannya dan terus mencari jiwanya yang hilang. Hantu ini hanya bisa muncul jika seseorang mengunjungi makam Jeruk Purut pada malam Jumat Kliwon. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah seorang pemuda bernama Budi. Malam itu, hujan turun di Jakarta. Angin malam menyapu dedaunan basah, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Seorang pria bernama Budi sedang mempersiapkan perjalanan yang tidak biasa di sebuah rumah tua di pinggir kota. Budi, seorang fotografer freelance yang menyukai misteri, telah mendengar banyak cerita tentang pemakaman Jeruk Purut yang dianggap sebagai salah satu tempat paling angker di Jakarta. Dengan kamera di tangannya dan jaket tebal yang menutupi tubuhnya, Budi meninggalkan rumahnya menuju pemakaman yang terkenal itu. Ia tiba saat malam sudah larut. Suasananya semakin mencekam karena hawa dingin dan kabut tipis di udara. Pemakaman itu tampak kosong, hanya diterangi oleh beberapa lampu redup yang terletak di kejauhan. Setelah memasuki area pemakaman, Budi merasakan suasana yang berbeda. Udara terasa berat, seolah-olah ada yang melihatnya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan mulai memotret, dengan harapan menghasilkan foto yang dapat bercerita lebih dari kata-kata. Budi mendengar suara langkah kaki di belakangnya saat ia berjalan lebih jauh ke pemakaman. Tidak ada orang di sana ketika ia berbalik. Dia berpikir mungkin hanya hewan. Di antara makam tua, Budi melanjutkan perjalanannya. Pohon-pohon besar dengan cabang yang menjulang tinggi terlihat seperti makhluk yang menakutkan di dalam gelap. Budi melihat bayangan bergerak di antara pepohonan. Ia berhenti berjalan dan mengarahkan kameranya ke bayangan itu. Namun, lensa tidak dapat menangkap apapun di sana. Budi merasakan bulu kuduknya terangkat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah ilusi. Kakinya mulai terasa berat. Semakin ia masuk ke dalam pemakaman, semakin ia merasakan ada yang mengikutinya. Tidak jauh dari tempat ia berdiri, Budi melihat sebuah makam besar yang lebih tua dari yang lain. Tersusun batu yang kokoh dan beberapa bunga segar di atas nisan, menunjukkan bahwa makam itu telah dirawat dengan baik. Budi tertarik pada sesuatu tentang makam itu. Ia memilih untuk mendekat dan mengambil beberapa gambar. Ketika ia mendekat,
Angin bertiup kencang dengan bau aneh. Budi berhenti sejenak, mengalami perasaan gelisah yang tidak ia ketahui. Meskipun demikian, ia terus berusaha untuk memotret makam tersebut. Suara pelan terdengar di belakangnya saat ia menekan tombol kamera. Suara seperti berbisik terdengar lembut dan tidak begitu jelas. Budi membeku pada posisinya. Dia tidak bisa bergerak karena darahnya membeku. Meskipun dia tidak mengetahui suara itu, perlahan Budi berbalik dengan tangan gemetar. Sosok tubuh tinggi tidak berkepala berpakaian hitam berdiri di belakangnya. Tubuh itu berdiri dengan sikap diam, yang membuat Budi semakin terkejut ketika Budi tersadar bahwa tubuh itu memegang kepalanya di tangannya. Budi mundur beberapa langkah untuk mencoba tetap jauh dari sosok itu. Namun, semakin ia mundur, sosok itu tampak semakin dekat. Tubuh Budi mulai diselimuti hawa dingin, napasnya tersengal-sengal. Ia menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan hantu. Perlahan, sosok itu mengangkat wajahnya. Mata hitam kosong dan pekat memandang lurus ke arah Budi, membuatnya merasa ditarik ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Tidak lama kemudian, Budi mendengar suara tawa yang pelan dan menyeramkan menggema di telinganya. Sosok itu mulai bergerak lebih dekat. Budi menjadi takut. Setelah berbalik, ia mulai berlari meninggalkan sosok tanpa kepala dan makam tua itu. Di belakangnya dia mendengar suara langkah yang mengikutinya, seolah-olah mengejarnya. Kegelapan malam menjadi semakin pekat dan Budi merasa seperti dia berada di dalam labirin yang tidak dapat dilewati. Ia terus berlari, mencoba keluar dari pemakaman. Namun, setiap ia merasakan bahwa ia semakin dekat dengan pintu keluar, rute yang ia ambil seolah berubah, membawa Budi kembali ke lokasi yang sama di depan makam besar tersebut. Dengan keputusasaan yang semakin besar, Budi akhirnya tersandung dan jatuh di depan makam itu lagi. Ia mengangkat kepalanya dan melihat sosok itu berdiri tepat di depannya, lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya terlihat jelas pucat, tanpa ekspresi, namun matanya yang hitam memancarkan kebencian yang mendalam. Budi berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam suara hujan yang mulai turun deras. Sosok berkepala buntung itu mengulurkan tangan dinginnya, menyentuh wajah Budi. Sentuhan itu seperti es, membeku darahnya membuat tubuhnya kaku. Mata Budi mulai terasa berat, seolah-olah kesadarannya ditarik keluar dari tubuhnya, menelan semua yang ada. Ketika Budi membuka matanya, ia mendapati dirinya terbaring di lantai yang dingin dan dikelilingi oleh 4 orang bapak tua. Rupanya ia telah ditolong oleh warga sekitar. Matahari pagi sudah menyinari ruangan melalui jendela yang terbuka. Ia merasakan tubuhnya lemas, seolah-olah baru saja melalui mimpi buruk yang sangat nyata. Saat mencoba mengingat apa yang terjadi, semua terasa samar. Satu-satunya yang ia ingat adalah sosok tubuh tanpa kepala dan makam tua di pemakaman. Sesampainya di rumah, Budi segera memeriksa kameranya yang masih tergenggam di tangan. Dengan jantung berdebar, ia memeriksa foto-foto yang ia ambil malam itu. Namun, yang ia temukan hanyalah gambar-gambar kosong, kabur, dan tidak ada satupun yang jelas. Ada satu foto yang membuat terdiam, sebuah gambar yang tampak seperti wajah yang dipegang dengan mata hitam pekat.
memandang langsung ke arah kamera. Sejak saat itu ia menyadari bahwa pengalamannya bukanlah khayalan. Sosok itu seolah-olah terus mengikuti Budi di balik bayangan, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Budi sekarang hidup dalam ketakutan, percaya bahwa setiap bayangan dan suara aneh adalah pertanda bahwa sosok itu akan kembali untuk mengambilnya ke dalam kegelapan yang tidak berujung. Banyak juga cerita yang beredar saat mereka sedang berada di tengah pemakaman. Tiba-tiba cuaca berubah. Tidak ada suara binatang malam ataupun angin yang terdengar. Mereka melihat sosok tubuh berwarna putih berjalan ke arah mereka. Awalnya mereka mengira ada pengunjung lain yang mencoba menantang mitos ini. Semakin dekat mereka, semakin jelas bahwa yang mereka lihat bukanlah orang biasa. Dia seorang pria jangkung, berpakaian seperti seorang sarjana, tetapi lehernya telanjang, kepalanya ada di tangan dan wajahnya yang galak. Ketiga pemuda itu lari ketakutan, namun yang mengejutkan langkah kaki mereka semakin berat, seolah-olah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mereka juga mendengar tawa yang mengerikan di sekitar mereka. Untungnya mereka berhasil berlari dari lokasi pemakaman. Namun pengalaman itu begitu membekas dalam ingatan mereka, sehingga salah satu dari mereka harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami syok yang berat. Meskipun hantu jeruk purut sudah bertahun-tahun dibincangkan, namun kepercayaan masyarakat akan keberadaan makhluk halus tersebut belum luntur. Bahkan saat ini, TPU Jeruk Purut menjadi tempatnya para makhluk halus. Tempat ini sering dikunjungi oleh para pemburu hantu, ahli paranormal, atau mereka yang ingin melihat sendiri fenomena terkenal tersebut. Banyak serial TV bertema misteri yang meliput TPU Jeruk Purut dengan cerita tentang sang pendeta. Dalam pemberitaan tersebut, para aktor atau tim produksi kerap menghadapi situasi mencekam dan menakutkan selama proses syuting. Mulai dari peralatan yang tiba-tiba rusak, suara yang tidak biasa yang tertangkap kamera, hingga anggota kru yang tiba-tiba kesurupan. Selain itu, media sosial juga berperan besar dalam menyebarkan cerita horor TPU Jeruk Purut. Setelah mengunjungi situs tersebut, mereka dengan foto dan video yang menangkap berbagai topik di sana. Beberapa dari mereka mengaku pernah melihat sosok pendeta tanpa kepala tersebut dalam sebuah gambar atau video yang mereka ambil. Sedangkan saat itu mereka tidak melihat apapun dengan mata telanjang. Salah satu yang membuat cerita hantu jeruk purut begitu mengerikan adalah sejauh ini belum ada yang mampu membuktikan atau menyangkal keberadaannya. Ada yang menganggap ini hanyalah lelucon, ada pula yang berpendapat bahwa ini adalah fenomena nyata yang tidak bisa dijelaskan logika. Misteri tersebut semakin diperkuat dengan fakta bahwa TPU Jeruk Purut sendiri memiliki sejarah panjang yang penuh rahasia. Salah satu kuburan tertua di Jakarta, tempat ini menyimpan banyak cerita kelam di masa lalu. Beberapa kuburan di sana berusia ratusan tahun, dan kuburan tersebut telah rusak seiring berjalannya waktu. Pada malam hari, TPU Jeruk Purut tampak berbeda, sunyi, gelap, dan mencekam. Bagi yang percaya, hantu jeruk purut merupakan simbol dari kegelisahan jiwa yang masih mengembara di dunia ini karena belum usai. Entah itu balas dendam, kesedihan, atau sekedar keinginan untuk menampakkan. Arwah pendeta tanpa kepala ini mungkin salah satu dari sekian banyak penghuni TPU Jeruk Purut. Kehadirannya berhasil menciptakan legenda yang sulit untuk dilupakan. Kisah hantu jeruk purut menjadi bukti urban legend
mempunyai kekuatan yang bertahan dari generasi ke generasi. Jeruk Purut tetap hidup dalam kisah-kisah horor yang diceritakan di malam hari, menambah babak baru dalam sejarah panjang misteri dan rahasia horor di Jakarta.